Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majelis, di mana majelis ini adalah majelis yang sejak dahulu kala dilazimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Hampir setiap hari mereka selalu bermajelis seperti ini, sampai-sampai majelis seperti ini disebut oleh Rasulullah adalah taman-taman surga. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya la jannatun, sesungguhnya di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhulha fil akhirah. Barang siapa yang tidak pernah masuk surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati majelis atau taman-taman surga, maka mampirlah. Qalu, para sahabat bertanya tentang riyadul jannah. Wa ma huwa riyadul jannah? Apa itu adalah taman-taman surga? Majalisul dzikri, yaitu majelis-majelis yang di dalamnya disebut nama-nama Allah, disebut ayat-ayat Allah, disebut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah taman-taman surga. Semoga hadirnya kita di sini sebagai pertanda bahwa kita kelak insya Allah akan masuk surganya Allah yang ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semuanya sampai hari ini kita hidup di dalam keimanan yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan sampai kita mati kelak pun dalam kondisi istiqomah di atas keimanan. Amin. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kitab kita Wasayal Aba lil Abna. Kitab wasiat-wasiat bapak-bapak, orang tua. Kalau kalimat umumnya adalah wasiat orang tua kepada anak-anaknya. Kemarin kita sudah membahas muqaddimah, bahwa penulis Syekh Muhammad Syakir di dalam muqaddimahnya beliau menjelaskan bahwa kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh beliau yang secara global menjelaskan tentang wasiat-wasiat orang tua kepada anaknya, tentang akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana kita beradab, bagaimana kita bermuasyarah, bagaimana kita menghiasi diri kita di dalam bermuamalah dengan Allah terutama dan bermuamalah dengan orang. Nah, sekarang kita akan masuk di ad-darsul awal, yaitu di halaman yang ketiga. Halaman yang ketiga. Ad-darsul awwalu
pelajaran yang pertama. Ini masuk di pelajaran yang pertama. Dars itu maknanya adalah pelajaran awal yang pertama. Apa judulnya? Adalah Nasihatul Ustadzi Litilmidhihi, yaitu nasihat nasihat seorang ustadz untuk muridnya. Ada sepeda. Nasihat seorang ustadz untuk muridnya. Nasihah itu adalah nasihat, al-ustadzi itu adalah guru, litilmidhihi, li adalah untuk, tilmidhi adalah murid, untuk muridnya. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat di dalam judul buku itu ya, kalau kita melihat di dalam judul buku itu adalah wasaya al-aba lil abna, wasiat bapak-bapak atau orang tua kepada anaknya. Tapi kenapa penulis di dalam bab yang pertama, pelajaran pertama, di situ disebut ya nasihatul ustadz li tilmidhi, yaitu nasihat seorang ustadz ya kepada muridnya. Ini perlu saya jelaskan bahwa kenapa beliau menulis di pelajaran pertama itu membahasakan bahwa pelajaran pertama adalah nasihat seorang ustadz kepada muridnya. Baik, saya ingin ya menggarisbawahi ustadz di sini. Ustadz ya itu ada dua ya. Ustadz ini adalah ada dua ya. Yang dimaksud ya ustadz ini ada dua, yaitu yang pertama adalah al-aba, seorang bapak yang dia perannya adalah juga seorang ustadz. Dan yang kedua itu adalah apa? Yaitu ustadz. Dalam artian maknanya adalah muallim atau guru ya, gurunya. Nah ini kita diinginkan bahwa kita ini ya sebisa mungkin kalau kita menjadi orang tua, bagaimana kita itu menjadi guru bagi anak kita. Karena madrasatu akbarul madrasah atau awalul madrasah lil abna ya, pertama kali sekolahannya anak-anak, lembaga pendidikannya anak-anak itu adalah orang tua. Dari sejak kecil, bahkan sebelum lahir, itu anak itu mestinya sudah sekolah. Ya, kan seringkali ya ada buku atau kitab yang menjelaskan tentang bagaimana kita mendidik anak ya di prakelahiran. Usia sekian, usia sering didengerin murotal, sering ini, sering itu, ya. Nah, begitu lahir itu sekolah sudah harus dimulai. Siapa yang mengajari? Yaitu seorang aba yang dia berperan sebagai seorang ustadz, seorang guru. Ya. Maka ini penting harus kita pahami. Yang disebut ya di sini di dalam kitab ini, kenapa kok tidak wasiyatul ummahat li abnaiha atau lil abna? Tidak disebut ya wasiat para ibu kepada anaknya. Kok wasiat para
Aba itu jamak dari abun. Abun itu artinya bapak. Wasiat bapak kepada anaknya. Ini menunjukkan bahwa ya di dalam dunia pendidikan, di dalam rumah tangga itu yang paling berperan adalah bapak. Bapak yang baik itu adalah bapak yang dia plus menjadi seorang guru, ustadz bagi anaknya. Ini penting harus kita pahami. Sekarang ya saya beri contoh ya. Dari sekian sejarah-sejarah yang ada itu ya, pernahkah kita melihat sebuah sejarah dalam keluarga ya itu ya, yang banyak diceritakan itu adalah ibunya. Kalau istrinya Nabi Yakub siapa? Dan sejarahnya gimana? Keluarganya Yakub. Itu yang diceritakan Yakub atau istrinya? Nabi Yakub. Yang kemudian banyak di dalam sejarah ya sahabat Nabi. Ya kalau kita berbicara tentang Nabi karena dia spesial ya, maka banyak diceritakan dari sisi ya bapaknya, maksudnya Nabi, istri-istrinya juga banyak diceritakan. Karena memang spesial, dua-duanya seluruhnya baik. Nah, Abu Bakar As-Siddiq sekarang, jenengan kenal keluarga Abu Bakar As-Siddiq itu kenal siapanya? Istrinya Abu Bakar As-Siddiq siapa namanya? Enggak tahu. Belum tahu. Karena memang tidak banyak diceritakan di dalam sejarah. Yang banyak diceritakan bapaknya. Artinya kenapa kok diceritakan bapaknya? Karena dia yang paling banyak berperan. Sedangkan Ummu Rumman, istri Abu Bakar As-Siddiq, itu tidak banyak diceritakan di dalam sejarah. Tapi Abu Bakarnya, karena pendidikannya Abu Bakar kepada anak-anaknya. Begitu juga di dalam surat Al-Kahfi ya, di dalam kisahnya ya Nabi Khidir yang kemudian mengajari Nabi Musa, ketemu rumah yang kemudian dibangun lagi. Apa kata Nabi Khidir? Ya, kenapa kok dibangun lagi? Ya, jawabnya fakana ya abuhuma sholihah. Bapaknya, orang tuanya, ya disebut di situ kalimat abu yang pertama. Abuhuma artinya bapaknya, ya itu adalah orang yang sholih. Nah, ini ya penting. Bagaimana kenapa di sini ini disebut nasihatul ustad litilmihi. Ustad makna yang pertama adalah orang tua, terutama bapak, yang dia perannya juga menjadi seorang guru bagi anak. Tentunya kalau bapak menjadi seorang guru, maka dia harus bisa ya memberi contoh dari kata-katanya, dari perbuatannya, ya dari segala macam ya apa yang dia lakukan akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Yang kedua, makna yang kedua itu adalah seorang guru atau ustadznya yang mengajari dia. Ya, setiap orang itu bisa atau punya guru. Nah, gurunya dia inilah yang memposisikan sebagai bapak. Jadi ya, kalau anaknya jenengan dipondokkan atau anaknya jenengan disekolahkan di sebuah lembaga, maka guru-guru yang ada di lembaga itu dia harus memposisikan dirinya sebagai orang tua. Sebagai orang tua, bukan sebagai seorang guru murni. Nah, saiki nek ana guru ya mengartikan guru saja, maka dia akan beranggapan dia ke sekolahan ngajar mulai akhir bulan nerima gaji. Kalau orang tua, dia akan memperhatikan bagaimana sholatnya, selain mengajar bagaimana akhlaknya. Ya, kalau dia sakit dijenguk,
Kalau ya ada masalah kemudian dibantu solusinya, ya, dan seterusnya. Itu bedanya orang tua dan sekedar guru saja. Maka ya ini tugas seorang guru itu posisinya sebagai seorang bapak. Mari kita baca. Ya Bunayyah. Makanya di dalam judul disebut Ustadz, tapi di bawahnya itu kalimatnya ya Bunayyah. Makna ya Bunayyah itu adalah wahai Ananda, wahai anakku. Ya. Bukan wahai muridku, tapi wahai anakku. Karena kalimat Bunayyah, ya anak, ya itu terkandung di dalamnya adalah kecintaan dan kesayangan, rasa cinta dan rasa sayang kepada ya yang kepada seorang anak. Ya. Ananda fulan, Ananda fulan, Ananda. Artinya ada kalimat nak, ya, nak Agus, nak ya, nak Sahib, nak ya dan seterusnya. Itu beda, ya. Jenengan kalau manggil anaknya jenengan ada naknya enggak? Atau com atau ya, apa meneh kata-katanya sing kuasar. Langsung nama, ya. Ini kalau langsung nama secara psikologis juga ya kurang lembut, meskipun itu sudah lembut, tapi jika lebih lembut lagi itu depannya ada kalimat nak. Kalau namanya itu adalah Afif, nak Afif sini le. Beda nggak sama Afif sini? Sama nak Afif sini. Beda nggak? Ada rasa ya kecintaan dan kelembutan di dalam kalimat nak, ya Bunayyah. Ini yang pertama, ya Bunayyah. Arsyadakallahu wa waffaqaka li salihil a'mali. Arsyadakallahu, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Waffaqaka, dan semoga Allah memberikan taufik li salihil a'mali, untuk melakukan amal soleh. Nah, ini bedanya guru saja atau orang tua yang tidak menjadi guru sama ya orang tua yang jadi guru sama guru yang jadi orang tua. Kalau guru jadi orang tua yang jadi guru itu seperti ini, memperlakukan anaknya. Apa itu? Selalu mendoakan. Jadi ini gurunya bilang atau orang tua yang jadi guru bilang, semoga nak, semoga kamu diberikan petunjuk oleh Allah, dan semoga kamu diberikan taufik oleh Allah. Ya, ini diberikan taufik itu berarti semoga Allah memberikan kekuatan kepadamu untuk bisa melakukan amal soleh. Hidayah taufik. Kalau kita dulu pernah belajar hidayah Allah itu ada dua, yaitu disebut hidayah irsyad. Di situ disebut di kalimat pertama irsyad, arsyadaka. Hidayah irsyad itu adalah hidayah ilmu, ya. Kemudian waffaqaka itu adalah taufik, hidayah taufik. Hidayah irsyad itu adalah sampainya ilmu kepada anak kita, dan ya taufik itu adalah kuatnya anak-anak kita untuk bisa melakukan amal soleh yang sesuai dengan ilmu. Jadi orang tua atau guru itu harus selalu mendoakan anak-anaknya supaya dapat hidayah irsyad, ilmunya paham, dan supaya bisa mengamalkan ilmunya. Lah nek guru gak tahu ndongakno muridé, ya akan susah atau sulit ya ilmu masuk kepada anak-anaknya. Akan sulit. Kenapa? Karena kecintaan kepada muridnya itu ya
tidak setulus ya, tidak setulus di dalam hatinya. Maka adab seorang guru itu, orang tua itu, dia harus selalu mendoakan anak-anaknya. Ya. Innaka minni, innaka sesungguhnya kamu, wahai anakku, minni ya di sisiku, ya, bimanzilatil walad, seperti kedudukan seorang anak. Jadi kalau guru ya itu punya murid, muridnya itu podo karo anaknya. Min abihi, dari anaknya. Jadi kita bisa bayang ya, guru yang baik itu dia harus menjadi orang tua buat murid-muridnya. Artinya orang tua itu ya mengerti apa yang dibutuhkan anak, memberi solusi ketika anak punya masalah, dan rakus untuk selalu kebaikan itu didapat oleh anak-anaknya, didapat oleh murid-muridnya. Yasurruni, membahagiakan diriku, an araka, jika aku melihatmu. Kecepatan enggak kayak ini? Yasurruni, yasurru itu bahagia. Yasurruni ya membuat aku bahagia atau menjadikanku bahagia. An araka, ketika aku melihatmu, sahihal binyati. Sahiha itu sehat, binyati badannya, jasadnya. Membuat aku bahagia, membuatku bahagia jika aku melihatmu dalam kondisi punya badan yang sehat. Jadi kesehatan murid-muridnya, kesehatan anaknya itu adalah kebahagiaan ustadznya, kebahagiaan orang tuanya. Makanya ya, kalau ada murid-murid yang sakit ya, itu bagi seorang guru dia harus menjenguknya ya. Kemudian juga ya orang tua, sebagaimana orang tua ketika memiliki anaknya yang sakit, dia harus mengobatinya, selalu melayaninya, dan seterusnya. Qawiyal idraki, kuat pengetahuannya. Ini yang membuat aku bahagia juga. Apa itu? Ya, kuat pengetahuannya. Jadi kalau muridnya itu betul-betul cerdas, cepat paham, itu seneng gitu gurunya ini. Seneng. Ya. Zakiyal qalbi, punya hati yang bersih. Zaki itu ya, bersih. Hatinya bersih. Tidak hasad, tidak dengki, tidak punya penyakit-penyakit hati. Muhadzabal akhlaqi, punya akhlak yang indah. Punya akhlak yang indah. Muhafizan alal adabi, yang selalu menjaga adabnya. Jadi inilah hal-hal yang membahagiakan orang tua atau membahagiakan guru. Apa itu? Yaitu satu, badannya sehat, kemudian qawiyal idrak, cerdas ya, zakiyal qalbi, hatinya suci, muhadzabal akhlaqi, akhlaknya indah, bagus, muhafidun alal adabi, selalu menjaga ya adab. Ya. Ini dulu ya, sedikit saya jelaskan tentang yang barusan kita baca, bahwa yang membahagiakan orang tua dan guru itu adalah anak-anak ini hatinya baik.
Kita tahu sebagaimana sabda Nabi bahwa ala inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al qalbu. Bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Ketahuilah, kata Rasulullah, ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Nah, jadi orang tua dan guru itu fokusnya itu bagaimana mendidik anak itu adalah yang mensucikan hati. Hatinya itu baik. Karena kalau hatinya baik, otomatis zahirnya ini baik. Jangan hanya mendandani zahirnya saja anak ini, ya. Jadi ya itu banyak fakta ya Pak ya. Ketika orang itu memiliki anak yang cantik, parasnya yang cantik, tinggi, kemudian didukung, nak kamu ini parasnya bagus, cantik, rambutmu juga indah, ya kamu tinggi 165 sampai 170 misalkan, kamu cocoknya jadi model. Nah, ini kan mendandani zahirnya, ya, tidak mendandani ya hatinya. Nah, ini masalah orang tua yang seperti ini. Atau guru ya sebagai pendidik, dia itu tidak dandani hatinya, tapi justru mendukung dan mengarahkan murid-muridnya untuk selalu memperbaiki zahirnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai zahirnya seseorang. Enggak pernah ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah enggak pernah melihat ya bentuk rupa kalian, juga enggak pernah melihat jasad-jasad kalian itu seperti apa. Tapi Allah itu melihat hati-hati kita. Hati kita itu seperti apa? Ya. Maka disitulah ya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan menurunkan kitab itu ya, diantaranya fungsinya adalah ya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab dalam surat Al-Jumu'ah itu. Ya. Fungsi Allah turunkan rasul dan Allah turunkan kitab, diantara fungsinya adalah wa yuzakkihim, mensucikan hati-hati manusia. Nah ini kalau orang tua tahu bahwa hatinya yang harus disucikan, maka pendidikannya itu nanti akan bisa tepat gitu. Ya mana ya sekolahan yang misalkan mendidik hati anak saya, atau apa program-program apa yang bisa mendidik hati anak-anak saya. Nah ini penting. Kemudian muhadzabul akhlak ya, dan muhafidun alal adab ya. Akhlak sama adab ini meskipun dua kata yang berbeda, punya konotasi makna yang sama, tapi ya ketika akhlak ini ya, jadi akhlak itu lebih cenderung pada ya kepada sebuah kebaikan ya dari dalam diri seseorang ya, yang dimana kebaikan itu dihasilkan dari ketakwaan dan ibadah ya, dari ketakwaan dan ibadah. Sedangkan adab ya, adab itu akan tumbuh di dalam diri seseorang ya, yang dihasilkan dari belajarnya dia, kembali kepada hidayah tadi ya. Jadi orang itu mendapatkan hidayah irsyad ilmu, itu ini namanya ya pemberian adab. Tapi ya orang yang diajari ilmu tentang adab begini dan begitu, belum tentu dia melaksanakan. Nah ketika dia melaksanakan itulah, maka itu disebut akhlak.
Makanya kenapa Rasulullah itu beliau bersabda, innama bu'ithu ya liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi tidak menyebut adab. Ya. Begitu juga di dalam firman Allah, ya. Di dalam sebuah hadis ketika Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, apa akhlaknya Nabi?" Karena khuluquhul Quran. Ya, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Jadi akhlak ini cenderung kepada ya anak itu punya sifat yang baik karena tumbuh dari ketakwaan ya dan ibadah yang dia lakukan. Cenderung dari situ. Sedangkan adab itu adalah ya pemberian ilmu ya atau sesuatu yang ada di dalam diri seorang anak yang dihasilkan dari belajar anak. Sehingga adab dan akhlak ini kalau digabung itu akan menjadi sangat luar biasa, yaitu anak-anak yang tumbuh ya yang berakhlakul karimah sesuai dengan berdasarkan ilmu-ilmu yang mereka dapat. Sehingga dia akan bisa selalu berakhlakul karimah. Ini ya akhlak ya. Maka ketika anak itu kita beri ilmu kok ibadahnya, ketakwaannya itu kok tidak ada, ya otomatis akhlaknya nanti akan berpengaruh kepada akhlaknya. Ya. Anak ya udah dipondokkan, sholatnya nggak bisa menjaga, ya nggak bisa jaga sholat, ya nggak bisa nggak pernah sholat tahajud, nggak pernah baca Al-Quran, ya, itu mesti akhlaknya nanti akan buruk. Maka keduanya ini harus ditanamkan oleh orang tua dan juga guru-guru mereka. Kemudian ya selanjutnya ba'idan 'alal fuhsyi, jauh 'alal fuhsyi fil qaul, atas ya fuhsyi itu adalah jelek ya, fil qaul dalam perkataan, jauh atas ya perkataan yang jelek. Jadi anak itu diajari kata-kata yang bagus. Rasulullah sendiri beliau bersabda ya la yu'minu ahadukum ya gimana? Falyaqul khairan ya aw liyasmut. Jika kita itu tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Ya. Lebih baik diam. Jadi anak itu kalau hari ini anak itu masya Allah anak-anak kecil itu sudah omongannya itu sudah jorok-jorok begitu, bahkan mengandung syahwat-syahwat itu. Ini dapat dari mana gitu ya? Ya omongannya itu sudah jelek-jelek. Ya. Bahkan saya sendiri ya sering mendengar ya, padahal itu dididik se-Islami mungkin, tapi masih saja ada kata-kata yang baru yang sering kali saya dengar. Kata-kata itu yang jorok. Mungkin terpengaruh dari HP. Nah ini orang tua juga harus mengawasi HP-nya. Ya. Kemudian latiful muasyarati, lembut dalam pergaulan. Muasyarah itu bersosial, bergaul. Latif itu lembut. Lembut dalam pergaulan. Jadi kalau anak kita ini diajarin supaya kalau konconan karo kancane iku ya sing lembut, aja sing kasar. Mahbuban min ikhwanika, menjadi orang yang dicintai min ikhwanika, dari saudara-saudaramu atau teman-temanmu. Ya, jadi kalau udah lembut bergaulnya, itu dicintai sama teman-temannya. Kalau nggak ada, mesti dicari, bahkan diingat-ingat. Ya, dahulu loh, koncoku sing iki wapi, koncoku iku api, seneng, ya apian, ora nyengit. Diajari bergaul yang bagus.
tuwasil fuqara, menolong para fakir, orang-orang fakir. Jadi kalau ada temennya yang membutuhkan, ya itu diajari untuk menolong, Pak. Diajari untuk menolong. Oh itu loh temenmu itu kekurangan, atau temenmu itu ini orang tuanya meninggal, anak yatim mungkin. Yo kamu kasih dia uang, atau kamu kasih dia hadiah, dan seterusnya. Diajari untuk menyayangi orang-orang yang berada di bawah mereka. Kemudian wa tusyfiqu 'ala du'afa, dan mengasihi 'ala du'afa, atas orang-orang lemah. Orang-orang yang lemah. Taghfiruz zalat, taghfiruz zalat, dan mengampuni atau mengampuni azzalat, kesalahan-kesalahan kecil. Jadi ada temennya yang berbuat salah, ya itu buat diajari suka mengampuni. Wa ta'fu 'anis sayyi'at, dan memaafkan dari keburukan-keburukan. Diajari untuk suka memaafkan. Kancane ya iku jukuk atau mencuri uangnya 2.000 misalkan, ya dikasih tahu, mbok diikhlaskan, dimaafkan. Wong itu ya 2.000 saja kamu dapat pahala, ya. Diajari seperti itu. Diajari lebih banyak untuk menanamkan diri bahwa saya lebih baik, ya, saya didolimi daripada saya mendolimi. Jangan diajari untuk membalas. Kamu ya dipukul di sekolah, besok pukul aja, balas gitu, ya. Ini akan menimbulkan karakter pendendam. Ya mau dimaafkan. Nanti kalau kamu memaafkan, ya kamu akan dapat banyak pahala. Ini masya Allah, ya, pendidikan seperti ini itu ya yang jarang. Bagaimana anak itu supaya punya hati pemaaf sesama saudaranya, penyayang sesama saudaranya, selalu memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Karena orang yang suka memaafkan walaupun meskipun dia mampu, itu masya Allah Pak, pahalanya luar biasa. Di dalam riwayat Tirmidzi, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dari Mu'ad, ya dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda begini: Man kadhama ghaidan, ya barang siapa yang bisa menahan amarahnya, wa huwa qadirun 'alaiha, padahal dia itu mampu untuk membalasnya, ya, wa huwa qadirun ayyan fidahu, padahal dia kalau membalas itu biasa saja, bisa, ya, membalas. Apalagi orang yang mendolimi lebih kecil daripada anak kita gitu, ya, ya di soto ya menang anakku gitu, mampu dia, ya. Maka apa balasannya kalau orang bisa menahan? Da'ahullahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik, Allah akan memanggil orang tersebut, ya, di depan seluruh, ya, makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hatta yukhayyirahu minal huril ain masya'a, sampai Allah memberikan hadiah kepada dia, suruh milih bidadari yang mana yang dia sukai. Suruh milih bidadari itu, nggak tanggung-tanggung. Ini banyak bidadari, mana yang kamu sukai. Itu balasan bagi orang-orang yang bisa menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk membalas. Ini masya Allah, ya. Nah ini kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan kok kemudian penanaman, ya, justru pembalasan. Sekarang orang tua itu kan seringkali dia gengsi. Mosok anakku kono ngene, mosok anakku ngene. Kadang sampai, ya, wong tua sing nemen iku melok-melok. Ya urusane anak cilik, tapi orang tuane melok-melok.
Ya. Ini naudzubillah, ya. Maka ini akan memberikan contoh yang buruk kepada anak. Ya, dijadikan anak itu sebagai orang yang penyabar. Kita habiskan satu halaman ya. Wala tufarrid fi salatika. Dan ya, ini pesan-pesan guru ya, dan juga orang tua yang jadi guru. Wala tufarrid, dan jangan engkau meremehkan, tufarrid, dan jangan engkau meremehkan fi sholatika, pada sholatmu. Hei nak, wis adzan, ayo sholat tepat waktu, sholat toh, berangkat budal ya. Nek sampean diceluk kancamu langsung budal ya, maka ini ya dipanggil sama yang menciptakan kamu. Kamu harus lebih cepat untuk menjawab panggilan. Wala tuhmil fi ibadati rabbika, dan ya jangan menunda-nunda di dalam ibadah kepada Rabbmu. Jadi kalau ada waktu ibadah kepada Rabbmu, ayo cepet-cepet, jangan menunda-nunda. Nah ini penanaman untuk menghormati ya, sholat ini penting bagi anak. Karena ya, anak itu baik dan tidaknya itu tergantung bagaimana dia itu menghormati sholat panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak hanya anak saja ya, kita ini sebagai ukuran bahwa orang itu baik atau enggak itu sholat ya. Maka ya Imam Qurtubi beliau mengatakan ya, barang siapa ya man dhaya'a as-shalah fahuwa lima siwaha adhiya. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka kepada selain sholat dia akan lebih meremehkan. Kepada yang lain dia akan lebih meremehkan. Kenapa? Karena kalau orang itu meremehkan sholat, dia pasti berarti meremehkan Allah. Karena yang manggil dia itu adalah Allah. Kalau Allah saja diremehkan, apalagi orang tuanya, apalagi ya gurunya, apalagi ya kalau seorang suami ya pasti akan meremehkan istrinya. Seorang istri yang meremehkan sholat pasti akan meremehkan suaminya, dan begitu seterusnya. Karena dia meremehkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutannya, ya bunayya, wahai anakku, in kunta taqbalu nasihata nasihin. In kunta, jika kamu taqbalu, menerima nasihata nasihat. In kunta, jika kamu taqbalu, menerima nasihata nasihat nasihin, seorang penasihat atau orang yang menasihati ya. Jika kamu menerima nasihatnya orang yang menasihati, fa'ana, maka aku ahakku, lebih berhak man taqbalu nasihatahu, lebih berhak menjadi orang yang paling yang kamu terima nasihatnya. Jadi dipahamkan kepada anak, Pak, ya. Kalau jenengan ini sebagai orang tua dan plus menjadi guru, katakan kepada anak, nak, kalau kamu itu menerima nasihat dari orang lain, ya, maka nasihat bapak ini ya harusnya jauh lebih wajib kamu terima. Karena aku ini bapakmu, gitu ya. Karena aku ini bapakmu. Kan banyak ya anak itu kadang-kadang orang tua itu sampai teko ning tanggane ya, kemudian bilang, tolong nasihati anakku, nek tak omongi orang ngandel loh, tapi nek diomongi karo tanggane justru tambah nurut. Nah, ini mungkin kurang bisa menjalankan peran seorang bapak yang menjadi seorang ustadz, guru. Mestinya
anak itu dia akan lebih bisa menerima nasihatnya seorang bapak. Dan ini tolong dikasih tahu anaknya, kalau kamu itu bisa menerima nasihat dari orang lain, maka ya bapak ini lebih berhak untuk kamu dengarkan nasihatnya, karena aku ini bapak. Maka di lanjutannya ya, ana ustadzuka, aku ini adalah gurumu, aku ini adalah ya bapakmu. Ana ustadzuka wa muallimuka, dan yang mengajari kamu. Jadi kalau pertama ya, yang nasihat yang wajib diterima seorang anak sebelum orang lain itu adalah bapaknya ya, bapaknya yang memposisikan sebagai seorang ustadz dan gurunya ya, kedua adalah gurunya. Ini yang paling berhak diterima nasihatnya oleh seorang anak, karena mereka itu adalah yang paling banyak berjasa. Panjenengan tentu bagi anak itu adalah jenengan yang paling berjasa, karena jenengan yang menyayangi mereka, menghidupi mereka, mendidik mereka. Maka jenengan itu yang paling berhak untuk diterima nasihatnya oleh anak. Yang kedua siapa? Adalah gurunya. Gurunya karena dia adalah yang mengajari dia, ya, yang menyampaikan ilmu kepada dia dan seterusnya. Jangan menerima nasihatnya wong-wong sing gak jelas. Ya. Jangan menerima nasihat orang-orang yang tidak jelas asal usulnya. Apalagi sekarang itu seringkali anak kita itu lebih banyak terpengaruh dengan lingkungan, kanca-kancane, ya, kata-katanya sampai sama dengan kata-kata konco-koncone. Apalagi pengaruh gadget yang luar biasa. Kadang-kadang anak ya, kita nggak tahu-tahu ternyata ya dia punya kata-kata yang baru atau tingkah laku yang baru karena pengaruh dari gadget ini. Wa murabbi ruhika, dan aku ini murabbi, sang pendidik ruhika, roh kamu. Ya, ruhiyah kamu itu ya saya didik. La tajidu ahadan, kamu tidak mendapati, tidak tajidu, kamu mendapatkan, kamu tidak mendapati ahadan, seorang pun, ahroso, yang lebih tamak atau yang lebih semangat, ala, atas manfaatika, ya, kemanfaatanmu, wasolahika, dan kebaikanmu, minni, daripada aku. Jadi orang tua dan guru itu adalah dua orang yang paling semangat untuk memberikan manfaat dan memberikan maslahat kepada anak-anaknya. Ya enggak? Jadi kebaikan apa saja pengennya orang tua dan guru itu didapat oleh anak-anak kita. Kalau seperti itu, berarti nasihatnya kira-kira nasihat yang baik atau yang buruk? Pasti nasihatnya yang baik. Pasti nasihatnya yang baik. Berbeda dengan ya teman-temannya, berbeda dengan ya orang-orang yang gak jelas, yang kemudian mereka ngasih nasihat kepada anak-anak kita, nasihatnya nanti gak jelas. Karena apa? Mereka itu tidak peduli dengan anak-anak kita. Meh dadi opo terserah, gitu kan. Maka ya jadikan bagaimana anak-anak kita itu betul-betul dia mendengarkan nasihat-nasihat dari kita dan menerima nasihat-nasihat dari orang tuanya. Sehingga apa? Anak ini dapat pengaruh itu dari orang tua dan gurunya, bukan dari yang lain. Bukan dari yang lain. Nah sekarang ya seringkali anak kita itu ya kadang kita merasa pangling dengan anak kita. Loh kok iso dadi ngene anakku, prasaku aku ora tahu ngajari, kok iso dadi ngene. Ya iki oleh teko ndi gak jelas. Nah itulah ya nasihat-nasihat di halaman yang
ketiga. Insya Allah kita akan lanjutkan besok di halaman yang keempat. Sampai di sini dulu, barangkali ada pertanyaan. Kemarin pertanyaannya Pak Tain belum sempat saya jawab ya. Apakah orang tua itu mendapatkan dosanya ketika anak-anak itu juga bermaksiat? Ya, ini saya jelaskan sekilas, mungkin nanti besok mungkin sedikit saya jabarkan. Bahwa berangkat dari keluarga itu, macam keluarga itu kan ada tiga, ya, disebut oleh para ulama. Yang pertama itu adalah usratun kafiratun, keluarga orang kafir, ya. Yang kedua adalah usratun la tuqamu fiha syariat Allah. Yang kedua adalah ya keluarga orang Muslim yang di dalamnya tidak ditegakkan syariat Allah. Yang ketiga adalah usratun mu'minatun, yaitu keluarganya orang-orang yang beriman, yang di dalamnya ya dibangun karena keimanan dan ditegakkan syariat-syariat Allah. Jadi kuncinya ada tiga ini. Dan yang ditanyakan ya itu nanti berada di tengah, yaitu ya usratun ya muslimatun la tuqamu fiha syariat Allah, yaitu keluarga muslim yang di dalamnya tidak ditegakkan syariat Allah. Ini nanti akibatnya apa? Akibatnya itu adalah ya yaitu ya liqa'un fid dunya niza'un fil akhirah, yaitu dia nanti di dunia itu memang bisa berkumpul, bisa bertemu karena satu keluarga gitu ya. Tapi di akhirat niza'un fil akhirah, akan saling menghujat. Akan saling menghujat satu sama yang lain. Nah, ini seperti apa ya? Insyaallah ya, mudah-mudahan besok tidak ada halangan, kita akan bahas lebih detail lagi. Karena waktunya udah habis ya, insyaallah kita akan melanjutkan besok. Itu gambarannya ya. Ada pertanyaan? Nggih. Itu ya. Tentang pembahasan kalimat Ustaz pada berhubungan. Nggih. Yang berikan sangat berperan, yang Ustaz jelaskan tadi kan seorang ayah. Nggih. Peran ayah sangat itu terhadap anaknya. Nah, sekilas saya pernah mendengar sebuah perkataan di dalam sebuah pengajian. Itu kok mengatakan bahwa kesolehan anak itu tergantung terhadap kesolehan ibu. Kok gitu sih? Gimana? Iya jelas, itu diantara sebab terbesar. Meskipun ayahnya nggak soleh, itu ada kalanya gitu ya. Meskipun ayahnya nggak soleh, kalau dia itu solehnya, anaknya bisa dibelokkan baik. Tapi bila terbalik, ayahnya soleh, namun ibunya tidak soleh, itu kecil kemungkinan anak itu untuk menjadi anak yang soleh. Itu benar nggak? Ya, jadi ya ala kulli hal, peran dari bapak dan ibu keduanya itu sangat penting. Ya, alam ya. Contoh dari keluarga-keluarga ini itu semuanya di dalam sejarah ada. Di antaranya adalah contoh keluarga yang ya suaminya soleh, ya istrinya nggak soleh. Keluarganya Nabi Nuh, ya anaknya jadi nggak soleh. Contoh ya istrinya soleh, ya kemudian suaminya nggak soleh, yaitu contoh dari keluarganya Fir'aun. Istrinya Asiyah ya solihah, Fir'aunnya bejat. Ya keluarga yang dua-duanya soleh itu adalah keluarga Nabi kita, diantaranya Nabi Muhammad SAW dan juga istri-istrinya. Kedua-duanya soleh. Lah, semua tiga-tiganya ini ada ya sebab-sebab anak-anaknya itu akan berbeda-beda. Dan yang terbaik dari tiga keluarga ini adalah keluarganya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Artinya apa? Ya, tidak bisa dipastikan bahwa ibunya soleh, anaknya itu ibunya solihah, anaknya itu pasti solihah.
ya, walaupun bapaknya rusak, ya. Ada juga yang bapaknya itu soleh, ya, anaknya juga soleh, ya. Ada juga yang lebih baik, kedua-duanya ini adalah solihah, dan itu insya Allah ya 99% anak-anaknya itu akan menjadi ya solihah. Jadi kalau ada kata-kata walaupun bapaknya nggak soleh, kemudian ibunya yang penting soleh, kemudian menjadikan anaknya itu tetap baik, ini tidak bisa dipastikan, ya, tidak bisa dipastikan, ya. Anak-anaknya Nabi Yakub itu yang sekian banyak, dari 12 itu, ya, itu ya diantara yang apa namanya, yang soleh, ya, itu diantara 12 ini memang rata-rata semuanya baik, ya, tapi diantara mereka ada yang terbaik, ya. Diantaranya adalah ya Nabi Yusuf, kemudian Binyamin, ya, itu pengaruh dari ibunya. Kan Nabi Yakub punya istri 4, sopo? Dulu pernah disampaikan Ustaz Hadik di sini, ya. Itu nanti panjang, ya. 4 istri ini semuanya punya anak, ya. Lah, kenapa sebabnya sampai Nabi Yusuf itu bisa nyasar ke sumur? Kenapa? Diantaranya ya Nabi Yusuf bisa diceburkan ke sumur itu adalah provokasi dari ibunya, ya, kepada anak-anaknya, ya, untuk, ya, karena iri hati tadi itu Nabi Yakub lebih sayang kepada Nabi Yusuf dan Binyamin, gitu ya. Istrinya nggak rela, cah mosok bojoku iki luwih sayang karo anak-anake bojo sing kedua, gitu ya. Anak-anakku tambah aku bojone sing pertama kok, ya, gitu ya. Ya anak-anakku mosok gak luwih disayang. Tuh, kalau garapen Yusuf Binyamin garapen. Gitu, itu ibunya gitu, ya. Antum baca sejarahnya. Itu ada dukungan dari ibu-ibunya mereka, ya, sampai seperti itu. Ya, sedangkan Nabi Yusuf, ya, dan Binyamin ini ibunya itu jauh lebih baik hatinya dibandingkan ibu yang mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Cukup, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.